Mereka memperingatkan saya dengan tenang, hampir seperti sebuah pengakuan. Jangan lanjutkan kecuali Anda bersedia merasa tidak nyaman. Karena apa yang akan terjadi selanjutnya bukanlah sesuatu yang menyinggung. Itu tidak menyerang. Itu mengungkap. Dan begitu sesuatu terungkap, Anda tidak akan pernah bisa melupakannya. Pemahaman Anda tentang daya tarik, keinginan, dan keterikatan akan berubah secara permanen. Kebanyakan orang mendengar peringatan seperti ini dan tetap mendengarkan. Bukan karena mereka berani, tetapi karena pikiran manusia percaya bahwa ketidaknyamanan akan berlalu tanpa konsekuensi. Jarang sekali demikian. Saya mengamati seseorang yang cerdas, bijaksana, mampu mengungkapkan emosi, sangat sadar diri. Seseorang yang memahami psikologi, komunikasi, dan bahkan pola-polanya sendiri, perlahan-lahan terjebak dalam siklus yang tenang dan tak terlihat. Tidak dramatis, tidak kacau, sunyi, berulang, melelahkan. Ia mendapati dirinya mendambakan perhatian dari seseorang yang hampir tidak menawarkan apapun. Tidak ada konsistensi, tidak ada kejelasan, tidak ada ketersediaan emosional, hanya kehadiran yang cukup untuk tetap relevan. Hanya ketidakhadiran yang cukup untuk tetap berharga. Ia tidak mengejar cinta, ia mengejar sensasi dipilih, dan semakin sedikit yang ia terima, semakin berharga hal itu di benaknya. Disinilah kebanyakan orang salah paham tentang daya tarik. Mereka berasumsi hasrat tumbuh ketika sesuatu itu baik, menyehatkan, atau sehat, tetapi sistem saraf manusia tidak bekerja seperti itu. Hasrat tidak mengikuti logika, ia merespons pola. Inilah kebenaran yang jarang diungkapkan. Pikiran manusia dirancang untuk mendambakan ketidakpastian. Stabilitas terasa aman, tetapi ketidakpastian terasa hidup. Ketika sesuatu konsisten, otak beradaptasi, dopamin stabil, gairah emosional menurun, ketenangan menggantikan urgensi. Dan ketenangan, bagi sistem saraf yang belum terlatih, terasa seperti kebosanan. Tetapi ketika perhatian datang secara tidak konsisten, ketika kasih sayang muncul dan menghilang tanpa peringatan, dopamin tidak bergerak dalam garis lurus. Ia melonjak, kemudian jatuh, kemudian melonjak lagi, dan fluktuasi tajam itu menciptakan intensitas. Intensitas itu bukanlah cinta, itu adalah ketergantungan emosional yang disamarkan sebagai kimia. Otak mulai mengaitkan kelegaan dengan imbalan. Ketidakhadiran menciptakan ketegangan. Kembalinya menciptakan kesenangan. Dan seiring waktu, pikiran berhenti bertanya, apakah ini sehat? Dan mulai bertanya, bagaimana saya mendapatkan sensasi berikutnya? Ini bukan romansa. Ini adalah pengkondisian. Dan pengkondisian itu kuat, terutama ketika diperkuat oleh pelajaran awal yang tidak pernah dipertanyakan. Banyak wanita secara halus dan berulang kali diajarkan bahwa diinginkan sama dengan berharga, bahwa perhatian menegaskan nilai, bahwa usaha harus diperoleh, bahwa ketidaknyamanan emosional adalah bukti kedalaman, bahwa jika sesuatu menyakitkan, itu pasti penting. Pelajaran-pelajaran ini tidak selalu diucapkan secara langsung. Pelajaran-pelajaran ini dimodelkan, diulang, dinormalisasi. Seiring waktu, pikiran membentuk asosiasi yang berbahaya. Kerinduan menjadi bermakna, perjuangan menjadi romantis, jarak menjadi misterius, dan pengabaian menjadi tantangan yang layak dimenangkan. Beginilah cara rasa lapar emosional menyamar sebagai daya tarik. Stoikisme mengungkap betapa berbahayanya ilusi ini sebenarnya. Epictetus memperingatkan bahwa saat kita membiarkan orang lain mendikte keadaan emosional kita menyerahkan otoritas atas kebebasan kita. Baca itu lagi. Saat orang lain mengendalikan perasaan Anda, kedamaian Anda, harga diri Anda, stabilitas emosional Anda tidak lagi berdaulat. Keinginan menjadi tali kekang, dan bagian yang paling mengganggu, orang yang memegangnya bahkan tidak perlu menarik. Pikiran Anda sendiri yang melakukan pekerjaan untuk mereka. Anda memutar ulang percakapan, Anda menganalisis keheningan, Anda menafsirkan remah-remah sebagai tanda, Anda menunggu, Anda berharap, Anda membenarkan, bukan karena orang lain itu berkuasa, tetapi karena kebutuhan yang belum terpenuhi di dalam diri Anda yang berkuasa. Ini mengarah pada kesadaran yang paling tidak nyaman dari semuanya. Ketertarikan seringkali sangat sedikit hubungannya dengan orang lain, dan hampir semuanya berhubungan dengan apa yang belum terselesaikan di dalam diri kita.
Ketika persetujuan diri tidak ada, validasi terasa seperti oksigen. Ketika stabilitas internal lemah, perhatian eksternal terasa penting, dan pikiran akan meromantiskan siapapun yang mengendalikan pasokannya, bukan karena mereka istimewa, tetapi karena mereka langka. Stoikisme tidak mempermalukan keinginan, ia mempertanyakannya. Ia mengajukan pertanyaan yang kebanyakan orang takut tanyakan pada diri mereka sendiri. Mengapa saya menginginkan ini? Apa yang saya harapkan akan diberikan orang ini kepada saya? Perasaan apa yang saya serahkan kepada mereka?